Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah azani wallahu ayyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Insyaallah akan kita bahas beberapa buah soal yang berkaitan dengan bab teorema Pythagoras. Insyaallah antum sudah pernah belajar tadinya kelas 1 atau di kelas 2. Nah, sekarang kita akan mengulangi lagi sedikit tentang teorema Pythagoras. Pythagoras ini adalah yang berkaitan dengan sebuah segitiga yang dia itu mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Antara ukuran tinggi dan alasnya itu ada mempunyai hubungan. Hubungan tersebutlah yang membuat sebuah segitiga itu disebut dengan segitiga Pythagoras. Tapi di sini ada sebuah soal. Kita baca. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah, misalkan ini titik keberangkatannya, start. Dia berangkat ke arah barat 100 km. Arah barat 100 km. Bertemu di situ. Terus ke arah selatan sejauh 75 km. Nah, dari hijau ke biru 75 km ke arah selatan. Yang ditanya jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan. Jarak pendek. Nah, dari start langsung ke biru yang ungu ini ya, berapa kilometer gitu. Ya udah, ini kan pakai konsep Pythagoras ya kan. Pythagoras gimana? Ini kan 100, ini 75, ini berapa sih gitu kan. Nah, pakai perbandingan Pythagoras. Kalau mau dibandingin pakai yang biasanya kan udah hafal kan, 4, 3, ini 5. Terus misalnya ini 12, ini 5, ini 13 gitu ya. Nah, itu pakai perbandingan yang itu. Nah, itu bisa kecilin. Bagi berapa nih? Bagi 25 ya kan. 25. Ini juga bagi 25. Jadi ini 4, ini 3. Nah, kalau 4, 3 berarti berapa? 5 ya kan. Kalau gitu, yang di sini berapa? 5 bukan. Tapi berapa yang dibagi yang 25 nanti sama dengan 5 gitu kan. 4, ini 3, ini juga 5. Berarti 5 kali 25 berarti 125 gitu kan. 125. Atau bisa juga ini kan kesini kan dikali 25. 100 kali 25. Terus berarti ini kesini kali 25 gitu. 5 kali 25 berarti 125 ya. Jawabannya yang C. Kita baca dulu ya. Yulia berdiri di atas sebuah mercusuar yang memiliki ketinggian 60 meter. Yulia melihat kapal A dan kapal B. Jarak Yulia ke kapal A itu 100 meter. Dan jarak Yulia kapal B itu 156 meter. Posisi alas mercusuar kapal A dan kapal B itu segaris. Katakan gitu kan. Terus yang ditanya apa? Jarak kapal A dan kapal B adalah berapa gitu kan. Nah, ini yang tanya jaraknya si A dan B itu berapa gitu kan. Berarti dari info ini kita tahu apa? Si Yulia ini berdiri di atas mercusuar. Tingginya 60 meter. Nah, berarti ada mercusuar tingginya 60 meter.
Ini ada Yulia nih. Nah, gitu. Jadi di situ. Terus ketinggiannya 60 meter. Terus Yulia melihat kapal titik A dan titik B, kapal A dan kapal B gitu kan. Kapal A ini ada kapal nih. Kasih bendera. Oke, ada kapal. Kapal A ini jaraknya adalah 100 meter dari Yulia. Yulia kan di atas. Nah, kapal A berarti kapal A itu kan jaraknya adalah 100 meter. Oke. Terus jarak Yulia ke kapal B, jarak Yulia ke kapal B itu ada 156 meter. Lebih jauh atau lebih dekat? Pasti lebih jauh kan. Misalkan ini ada kapal B. Nah, ini ada kapal B. Oke. Kapal B jaraknya 156 meter. Terus dikatakan ternyata posisi alas mercusuar dan kapal A dan kapal B itu segaris, ya kan, segaris lurus. Nah, mercusuar, nah gitu kan ya, kita bilang M. Ini Yulia, Yulia, oke. Nah, yang ditanya adalah jarak kapal A dan kapal B. Berarti yang dicarak ini kapal A dan kapal B, jarak dari A sampai B ini berapa gitu kan. Kalau mau nyari A sampai B, lihat aja. Nah, ini kan segaris, cari dulu seluruhnya si MB nya ini kan, si mercusuar sampai si B, sampai kapal B. Untuk cari mercusuar sampai di si B, terus tinggal dikurangin mercusuar sampai si A. Nah, tinggal dikurangin mercusuar sampai si A. Nah, MA akan didapat jarak A sampai kapal B. Gimana dapatnya si MA nya? Nah, lihat ya kan bentuknya apa. Nah, bentuknya segitiga siku-siku. Oke, mercusuar kan tegak lurus terhadap alasnya gitu kan. Nah, ini Yulianya ke kapal A, berarti MA nya berapa? Nah, segitiga itu kan ya, segitiga siku-siku 60 100, berarti MA nya berarti tinggal pakai triple Pythagoras. Oke, 6 berapa? 100. 6 8 100, 6 8 10. Nah, 80 100. Bingung gimana sih caranya? Pakai Pythagoras aja bisa nih kalau bingung. Nah, itu kan sisi siku-sikunya. Nah, berarti bukan yang paling panjang. Yang paling panjang adalah yang IA. Berarti akar dari 100 kuadrat dikurangin 60 kuadrat sama dengan 100 kuadrat berapa? 110.000 dikurang 60 kuadrat berapa? 3.600. Berarti kalau dikurangin berapa? 8.000, bukan 6.400. Oke, benar. Berarti isinya adalah 80. Oke, ternyata si MA nya adalah 80 meter. Oke, yang MB nya berapa? MB nya sama. Ini tambahin nih. Di sini ada MB nya gitu kan ya, M sampai B. Ini ada si Yulianya. Yulia ke M mercusuar adalah 60 tadi kan. Terus di sini Yulia ke B itu adalah 156. Nah, berarti MB nya berapa? MB nya pakai triple Pythagoras bisa. Kalau pakai Pythagorasnya bisa. Nah, yang mana nih? Pakainya gampangnya pakai triple Pythagoras. Kita sederhanain dulu. 60 sama 156 berarti sama-sama dibagi berapa? Dibagi 12 misalkan. 12 bagi 12 berarti jadi berapa? Jadi 5. Ini berapa? Jadi 13. Nah, dapat triple Pythagorasnya 5 12 13 gitu kan. Pakai akar juga bisa. Oke, berarti ini 12. Nah, kita
tadinya dibagi 12, maka kita balikan, kita kali lagi 12, berarti hasilnya adalah 144. Oh, berarti MB nya itu adalah 144 meter gitu kan. Kalau misalkan bentuk Pitagoras juga bisa akar dari 156 kuadrat dikurangin 60 kuadrat. Nah, dapat tuh berapa? Nanti dapatnya akhirnya adalah 144 hasilnya si MB nya. Berarti udah dapat ya si MB nya, udah dapat MA nya, berarti tinggal cari jaraknya. Nah, jaraknya berapa tuh? MA MB berapa tuh? 144 dikurangin MA nya 80 meter, berarti hasilnya adalah 64 meter. Dapat deh tuh, dapat jarak A ke B adalah 64 meter yang B. Taib, soal selanjutnya. Seorang siswa berdiri sejauh 50 cm di depan tiang bendera setinggi 2,5 meter. Jika jarak kepala siswa dengan ujung tiang bendera 130 cm, maka tinggi anak tersebut adalah, ya kita buat sketsanya dulu kan. Kita kan ada seorang anak berdiri sejauh 50 cm di depan tiang bendera. Nah, ini tiang benderanya ini. Tiang berdiri di depan sejauh 50 cm tiang bendera. Nah, sketsanya kayak gini nih. Tinggi benderanya 2,5 meter. Jika jarak kepala siswa dengan ujung tiang bendera ada 130 cm, maka tinggi anaknya berarti berapa? Jarak dari kepala ke ujung tiang bendera adalah 130 cm. Berarti kan maksudnya ini. Nah, 130 cm. Maka tinggi anaknya berapa? Dan ya udah, tinggal berarti untuk mencari tinggi itu kita bikin segitiganya dulu. Kita buat ulang segitiganya. Nah, segitiga ini kira-kira kayak gini nih. Ini tinggi anaknya ini 50 cm, maka di sini juga 50 cm ya kan. Nah, di sini 130 cm, berarti bagian ini misalkan ini Y, ini Y, berarti bisa dicari buat dengan Pitagoras kan. Y kuadrat plus 50 kuadrat sama dengan 130 kuadrat. Kenapa bisa dicari? Karena segitiga ini segitiga yang membentuk segitiga siku-siku, bisa berlaku teorema Pitagoras. Nah, yang didapat adalah berapa itu? Langsung Y nya aja. Y nya sama dengan 130 triple Pitagoras nih, 12, 5, 13. Kalau misalkan kalikan semuanya ke 10, 120, 50, 130 kan. Berarti untuk yang ini dapatnya adalah 120 gitu kan. Y nya itu berarti 120. Nah, kita tahu kalau Y ditambah H itu adalah 2,5 meter gitu kan. Hanya adalah 2,5 meter dikurangin Y nya di dalam cm, 120 cm. Kalau dijadiin meter berarti 1,2 meter. Berarti hanya sama dengan 2,5 meter dikurangin 1,2 meter. Hanya berapa? Tinggi anaknya 1,3 meter. Kalau dijadikan cm adalah berarti 130 cm. Nah, jawabannya yang D. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ali yang tingginya 150 cm mempunyai bayangan 2 meter. Pada saat yang sama, bayangan sebuah gedung itu adalah 24 meter. Berapa tinggi gedung tersebut? Jadi, misalnya gini. Ini Ali,
ini bayangannya. Jadi katanya si Ali ini memiliki tinggi 150 cm, sedangkan bayangannya itu memiliki panjang 2 meter. 2 meter berarti 200 cm, atau alinya diganti meternya aja nih, berarti alinya 1,5 meter, bayangannya 2 meter. Oke, kemudian ada gedung. Nah, ada gedung tinggi. Gedung ini misalnya gini lah, nah, gedung ini memiliki bayangan juga. Katanya bayangannya itu panjangnya adalah 24 meter. Pertanyaannya adalah berapa tinggi gedung ini? Nah, pakai konsep apa? Lagi-lagi pakai konsep kesebangunan. Kita harus tahu bahwa ini adalah berbanding lurus antara, ini bisa kita anggap segitiga kan, antara segitiga yang ini dengan segitiga yang ini itu sebangun. Oke, jadi 1,5 ini sebut aja X. Nah, kita bisa bikin perbandingannya gini, X perbanding 1,5 ini karena sisinya sama, itu sama dengan 24 berbanding 2. Nah, 24 berbanding 2. Ya udah, langsung aja. X sama dengan 24 bagi 2, 12 dikali dengan 1,5. Berarti berapa? 12 kali 1,5. 12 tambah 6, 18 cm. Jadi tinggi gedungnya adalah 18 cm. Jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya sama nih soalnya kayak sebelumnya. Katakan Rian berdiri di atas sebuah mercusuar yang memiliki ketinggian 90 meter. Dari atas mercusuar itu, Rian melihat kapal A yang berjarak 150 meter dan kapal B yang berjarak 410 meter. Oke. Terus apa lagi yang dikatakan? Alas mercusuar kapal A dan kapal B terletak segaris. Nah, terus jarak kapal A dan kapal B adalah berapa ya, gitu kan? Sama kayak yang tadi sebelumnya. Coba kita bikin apa tuh pertama kali? Ilustrasinya dulu biar enak. Ada si Rian nih, Rian berdiri di atas sebuah mercusuar. Ini ada mercusuarnya 90 meter ketinggiannya. Dari situ dia lihat dari atas mercusuar, dia lihat kapal A berjarak 150 meter. Ada kapal A nih, ada kapal A, benderanya bendera A. Oke, jaraknya adalah 150 meter. Aduh, nah ini maksudnya ini 150 meter dari atas nih. 150 ya kan. Nah, kapal B itu berjarak 410 meter. Nah, lebih jauh lagi kan. Ini kapal B. Duh, kenapa nih? Kapal B. Oke. 410 meter. Duh, kenapa nih? Terus apa lagi? Yang dikatakan posisi alasnya itu adalah kapal A dan kapal B itu terletak segaris. Nah, ini garis. Oke. Nah, terus apa lagi nih yang ditanya? Oh, jarak A dan kapal B. Nah, nih kapal A dan kapal B berapa jaraknya gitu kan. Ini sebenarnya ditanya yang itu garis merah. Nah, ini X kita bilang berapa gitu kan. Oke, berarti konsep apa nih? Konsep dari Pythagoras kan. Oke, kenapa? Karena alas dengan tanahnya itu kan tegak lurus gitu kan, mercusuar si A sama B, dan mercusuarnya itu segaris. Ya udah, kita bilang aja mercusuar
kita bilang Rian gitu kan ya. Kalau mencari AB berarti harus tahu AB itu didapat dari MB ya kan, diapain, dikurang sama benar, mudah kan. Berarti nyari MB gimana, pakai Pythagoras tadi. Gimana kalau kita bikin segitiganya misalnya gitu kan. Oke, kita bikin apa nih, segitiganya R M B. Oke, nah di sini dikatakan adalah RB nya 410, RM nya 90. Nah, pakailah konsep Pythagoras. Gimana nih, akar ya kan dari yang besar ini kan, yang suku paling panjang, MB nya lebih pendek, yang paling panjang kuadrat dikurangin yang pendek kuadrat. Nah gitu. Oke, berapa tuh, 410 dikuadratin berapa, dikurangi 90 kuadratin berapa, bisa. Atau kalau bisa Pythagoras, hasilnya adalah 400 gitu. Oke, MB nya 400 meter dikurang MA nya. Sekarang MA nya sama pakai konsep Pythagoras, triple Pythagoras 90 150. Yang sama-sama dikecilin, dibagi 30, 3 ini bagi 30 5. Berarti di sini dibalikin lagi kali 30, 3 berapa, 5. Pythagorasnya 3 4 5 gitu kan. Triple Pythagoras juga bisa, akar 5 kuadrat kurangin 3 kuadrat, gitu. Hasilnya nanti 4 kuadrat. Biasanya 4. Nah, 4. Kemudian jadi balikin jadi 120. Dapat, tinggal dikurangin sama 120. Jadinya berapa? 400 dikurangi 120, 280 meter. Nah, dapat deh. Berarti jarak A kapal B itu adalah 280 meter. Nah, udah ya. Baik, demikianlah, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang kesulitan bisa didiskusikan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ilahuna liqauna, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.